Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk menekan banjir bandang dari Puncak Bogor melalui Kali Ciliwung. Seperti kita ketahui sudah 2 hari ya, tepatnya di tanggal 3 dan 4 Maret tahun 2025, status Jakarta menjadi siaga 1 untuk penanganan banjir nih teman-teman, ataupun bencana banjir ya. Maka dari itu pemerintah kita berusaha ya untuk menekan banjir ataupun aliran air yang masuk di rumah-rumah warga. Seperti di depan kita ini ya, tepatnya di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita ketahui di sini juga wilayahnya terkena imbas dari luapan Kali Ciliwung. Nah, sebentar lagi saya akan wawancara petugas dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Sudin Jaksel ya. Penanganan apa saja yang sudah dilakukan di tempat ini. Baik Bang, perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan jabatan Abang di sini sebagai apa? Bayu dari SDA Jakarta Timur, PJLP. Saat ini ada kegiatan apa Bang? Hari ini menjaga level air di Kolakan biar nggak limpas ke warga. Kita lihat di sini kan kalinya Ciliwung lagi tinggi. Kalau nggak kita pompa terus, dia bisa limpas ke jalanan warga, ke perumahan warga, pemukiman warga gitu Bang. Makanya selalu dipompa terus. Ini tali-tali air ini dia masuknya dari storm inlet masuk ke dalam, atau memang dari dalam airnya baru keluar Bang? Oh mungkin kita kan kalau gitu kan banyak ya di sini tali-tali airnya, mungkin ya dari sana, dari mana-mana, bisa jadi dari rembes-rembesan kali ini masuk ke dalam kolakan kita gitu. Oke. Nah, apa yang Abang mau sampaikan di masyarakat, khususnya daerah Kampung Melayu ini, Jakarta Timur yang saat ini sedang mengalami banjir? Ya, untuk warga kita sudah berusaha kerja maksimal. Kita dari jam 3:30 sudah melakukan operasi pompa untuk meminimalisir banjir yang ada. Ya, tapi kan kita nggak bisa berkehendak sama alam ya. Ya, untuk warga semua yang kena banjir, musibah banjir, untuk bersabar. Anggap aja cobaan di hari puasa ini. Ya, semoga tetap semangat menghadapi hari-hari. Mas Bayu, saat ini Kali Ciliwung ini posisinya lagi naik atau lagi surut nih Bang saat ini? Ini sih mudah-mudahan ini puncaknya. Ini lagi kenaikan. Dari subuh itu udah mulai naik terus sampai mungkin ini puncaknya, mudah-mudahan. Tidak ada kiriman lagi. Oh gitu. Nah, saat ini Dinas Sumber Daya DKI Jakarta, Sudin Jaksel ya? Iya. Sudin Timur mengirimkan berapa unit nih untuk di wilayah ini? Ini kalau ini kan pompa Klaten, ada pompa mobile 1 unit yang beroperasi sekarang. Nah, teman-teman, kalian sudah dengar ya bagaimana upaya pemerintah kita dalam menekan luasan banjir yang diakibatkan karena adanya air kiriman bah dari Puncak Bogor ya. Nah, kita ketahui Jakarta ini merupakan dataran rendah ya, dimana pastinya air itu mengalir dari atas turun ke bawah ya. Dan Puncak Bogor ini posisinya ada di atas teman-teman, dan Jakarta ini posisinya ada di bawah. Di sini juga kalau kita lihat ya, untungnya di sebelah kiri ini sudah dilakukan penanggulan ya, sehingga imbasnya tidak ke kanan dan ke kiri ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja di sisi kanan ini juga pemerintah kita bisa sesegera mungkin ya merapikan di sisi kanan, sehingga tidak terjadi namanya luapan air yang mengakibatkan banjir. Video ini saya ambilnya di tanggal 4 Maret ya tahun 2024, di mana disinilah titik puncak banjirnya ataupun titik puncak air kiriman dari Puncak Bogor. Karena memang teman-teman banjir 5 tahunan ya yang biasanya orang sebutnya itu memang kayaknya rata ya se-Indonesia, kayaknya nih hampir semuanya kena, karena di Sulawesi juga kayak di Makassar, di Baru itu kena juga ya air bah.
ataupun hujan besar. Terus di Gresik juga sama teman-teman. Dan di depan kita ini kita bisa lihat ya bagaimana mesin-mesin portable dari ataupun mesin mobile dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta standby 24 jam untuk memastikan wilayah yang masuk di daerah pompa tersebut ya ataupun di daerah Kampung Melayu ini itu ditekan sedemikian rupa ya agar airnya tidak masuk ke perkampungan teman-temannya. Biasanya air itu meskipun ditutup ya di spillway-nya ataupun di pintu airnya, biasanya khususnya yang tinggal di bantaran kali ya, itu biasanya airnya itu masuk di antara sela-sela hubungan air warga teman-teman. Jadi tidak semua pintu-pintu air itu terpusat pada satu drainase saja ataupun biasa disebut jalur PHB ya, jalur penghubung. Biasanya kalau PHB itu dia memiliki pintu air, tetapi kalau pembuangan air warga yang kecil-kecil, nah itu tuh yang biasanya menjadi salah satu penyebab masuknya aliran air ketika ada luapan dari kali ataupun sungai tersebut. Nah, sebenarnya di Jakarta, di Bogor itu saat ini sudah selesai dibangun namanya Bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa menahan aliran air sekitar 30% dari Gunung Pangrango ataupun Gunung Gede ya di puncak Bogor sana. Tetapi memang mungkin volume air yang hujan sekitaran Gunung Pangrango ataupun Gunung Gede di puncak Bogor sana mungkin memang di atas di atas rata-rata, sehingga Bendungan Ciawi Sukamahi ini kewalahan ataupun overload ya, sehingga tidak bisa menahan air lebih lama di puncak Bogor. Karena seyogyanya sebenarnya Bendungan Ciawi Sukamahi itu dia itu bukan bersifat mengstop aliran air di puncak Bogor teman-teman, bukan, tetapi sifatnya itu hanya untuk memarkirkan ataupun menahan sekitar 30% sebelum turun ke pesisir Jakarta teman-teman, seperti itu. Jadi jangan mengira dengan adanya Bendungan Ciawi Sukamahi maka aliran tersebut di stop ya 100%. Nah itu bahaya juga ya kalau memang alirannya di stop 100%, nanti tidak ada perairan turun ke Jakarta seperti itu teman-teman. Dan upaya pemerintah kita juga salah satunya adalah melakukan pembebasan lahan yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk proyek strategis nasional ataupun sodetan Kali Ciliwung yang di depan kita ini sudah selesai ya dari tahun 2021-2022 itu sudah bisa digunakan ya. Dan ini sifatnya juga teman-teman hanya sekitar 10% memindahkan aliran air dari Kali Ciliwung menuju ke Banjir Kanal Timur ataupun ke Kali Cipinang ya. Di sini kita lihat sangat deras sekali ya alirannya masuk ke dalam. Dan ini di depan kita ada tertulis BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, terus ada logonya PUPR. Itu menandakan bahwa pembangunan ini dibangun oleh pemerintah pusat di bawah PUPR bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk pembebasan lahannya. Nah, untuk inletnya sendiri teman-teman memiliki diameter sekitar 3,5 meter ya teman-teman, dengan kedalaman 14 meter, dengan ketebalan dinding untuk tunnelnya ya sebesar 25 cm, jadi cukup tebal sebenarnya, dengan jaraknya kurang lebih 1,3 km dari depan kita ini ya menuju ke Kebun Nanas Jakarta Timur teman-teman. Nah di depan kita ini kalau kita lihat ada stretching ya, ini stretching atau di yang DPT mungkin ya, dinding penahan tanah tapi yang bersifat besi yang di tengah ini itu bersifat untuk menahan dinding beton sisi kanan maupun sisi kiri agar tidak masuk ke dalam. Di sini teman-teman saya cukup menyayangkan ya kenapa screening barnya itu tidak berfungsi,
Karena kita ketahui screening bar berfungsi untuk mengangkat sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan untuk dipindahkan ke TPA ataupun tempat pembuangan akhir. Tapi sepertinya sedang maintenance ya screening barnya, sehingga belum bisa digunakan, yang mengakibatkan sampah-sampah tersebut masuk ke tunnel-tunnel yang menurut saya mudah-mudahan bisa sesegera mungkin diaktifkan ya, karena sampah itu kan ataupun bambu-bambu yang tadi tuh pisang segala macam, kalau airnya surut itu bisa menjadi sedimentasi di terowongan tersebut yang mengakibatkan nanti malah tersendat alirannya, seperti itu teman-teman. Nah, di depan kita inilah Otista 3 ya. Kalau ditarik lurus saja ini nanti akan sampai ke kebun nanas, dan disitulah tunnel-tunnelnya sepanjang 1,3 km ya menuju ke Banjir Kanal Timur melalui Kali Cipinang. Untuk landscape-nya di sodetan Kali Ciliwung ini sangat cantik sekali, sangat indah sekali, karena ini mengusung konsep SDGs ya, Sustainable Development Goals, ataupun isu berkelanjutan. Jadi tetap harus memikirkan namanya isu berkelanjutan ataupun bangunannya harus ramah lingkungan. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan ya, update terkini, dan mudah-mudahan saja musibah di Jakarta ini bisa cepat selesai, dan mudah-mudahan pemerintah kita membuatkan lagi bendungan-bendungan ya yang lebih besar mungkin di Bogor sana, untuk lebih menahan limpasan air dari Puncak Bogor, dan tentunya mudah-mudahan pohon-pohon di Puncak Bogor juga di sana jangan ditebang-tebangin, karena itulah menjadi salah satu penyebab cepatnya aliran air dari Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Oke, itu aja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Kali Ciliwung, Jakarta Timur, yang saat ini sedang terkena musibah banjir. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.